Salam, perkenalkan nama saya Blandina Rika Susanti dengan NIM 12211099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang ditujukan untuk mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Agama Katolik. Nah, dalam penjelasan kali ini, saya mengambil tema yaitu relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Adapun alasan dari diri saya mengapa saya memilih tema ini, yaitu karena saya ingin mengenal atau mendalami arti pentingnya relasi dalam tiap diri manusia, terutama terhadap diri sendiri, sesama, dan Tuhan, agar kita itu agar kita lebih sadar arti pentingnya Tuhan yang turut bekerja atas hidup kita. Nah, relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan, terutama dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dimana manusia ini ketika diciptakan sudah dilengkapi dengan segala daya kemampuan akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Allah menganugerahkan agar manusia itu mampu mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan manusia. Nah, dalam perjalanan hidupnya, manusia kerap kali lupa akan kodratnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dan ketergantungan kepada Sang Penciptanya. Terkadang kesombongan manusia mengakibatkan hubungan dengan dirinya sendiri menjadi terganggu, yaitu keterasingan diri manusia itu sendiri menjadikan manusia asing terhadap dirinya sendiri. Dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri ini, ada sebuah bacaan yaitu yang termuat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 7, yang dimana berbunyi, ini pertanda bahwa ketika manusia menjadi asing di hadapan Allah, manusia menjadi asing bagi dirinya sendiri. Manusia kehilangan hakikatnya sebagai gambar Allah. Ia kehilangan gambar yang hendak diwujudkannya. Ia malu dan telanjang. Manusia itu berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Ia ingin lebih tahu siapa dirinya dan bagaimana alam semesta. Nah, disinilah letak persoalan mendasar hubungan manusia dengan dirinya sendiri tersebut. Manusia tidak mengenal dirinya dengan baik, sehingga mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menerima dirinya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian dalam hubungan manusia dengan sesama ini, yang dimana manusia ini sangat berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Dalam kesimpulannya, masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interrealisasi sosial, yang dimana interaksi merupakan aktivitas timbal balik antara individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus saling menaruh simpati terhadap sesama,
Misalnya, jika ada keluarga atau kerabat yang membutuhkan bantuan, sedang mengalami hal yang kiranya dapat kita bantu, setidaknya kita menaruh simpati untuk membantu kerabat kita sesama. Nah, dari hal itu akan ada timbal baliknya terhadap diri kita di kemudian hari. Interaksi yang dimaksud ini yaitu interaksi yang berproses sesuai dengan perkembangan jiwa dan fisik manusia masing-masing serta sesuai dengan masanya. Dengan demikian, tidak setiap kumpulan individu merupakan masyarakat. Dalam kehidupan sosial terjadi macam-macam hubungan atau kerjasama, antara lain hubungan antar status, persahabatan, dan kepentingan. Sehingga ada juga sebuah hubungan kekeluargaan. Sebagai makhluk sosial, manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta antara lain sifat rukun dengan sesama manusia. Nah, itu tadi yang saya jelaskan mengapa kita harus menaruh rasa simpati terhadap sesama, karena ini mencerminkan sikapnya Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia menjadi salah satu tokoh yang dipanuti oleh umatnya karena kasih cintanya terhadap umat manusia yang ada di bumi ini. Kemudian pada hakikatnya ini ada hal yang mengatakan hubungan manusia dengan Tuhan itu telah kehilangan rohnya. Manusia dalam berrealisasi dengan Tuhan terkadang kurang jujur, takut membuka jati diri yang sebenarnya, yang kemudian relasi inilah yang harus dipulihkan kembali agar manusia dapat hidup dan berrelasi dengan Tuhan seperti kata sang pemazmur. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang juga aku datang menghadap Tuhan. Nah, relasi yang jujur, terbuka apa adanya dengan segala kekurangan dan keterbatasan manusia datang kepada Tuhan untuk mencari dan menemukan apa kehendak Tuhan dalam diri kita sendiri. Kesimpulannya, pada hakikatnya memiliki hubungan yang perlu dijalankan, yaitu terbagi dalam beberapa hubungan, ada yang vertikal maupun horizontal. Dalam penjelasan pemaparan materi kali ini, yang dimana yang bertemakan relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Intinya, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yesus Kristus harus menaruh sikap relasi dengan diri kita sendiri, yang dimana dengan kita menaruhkan rasa relasi dengan diri kita sendiri, kita akan menyadari apa yang perlu kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita dapat mengaca diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang hendaknya kita lakukan. Relasi dengan sesama, saling membantu terhadap sesama yang sedang membutuhkan, karena kehidupan ini perlu adanya saling membantu satu sama lain, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di kemudian hari. Kehidupan ini memerlukan sikap sosial terhadap sesatu sama lain, sehingga ada timbal balik. Misalnya kita membantu
tetangga yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus dengan hati yang ikhlas menolong sesama, karena hal tersebutnya nantinya akan mendapatkan timbal balik kepada kita sewaktu-waktu kita mengalami musibah atau membutuhkan hal yang memerlukan orang lain di sekitar kita untuk membantu. Nah, relasi dengan Tuhan, kita juga perlu sangat menanami sikap relasi diri kita dengan Tuhan, yang dimana dalam kesimpulannya relasi dengan Tuhan ini kita harus setidaknya berkata jujur kepada Tuhan. Contohnya seperti pada saat kita berdoa, kita mengakui kesalahan dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dapat kita evaluasi untuk menjadikan pelajaran dalam hidup kita, agar kita menjadi manusia yang terbaik sebagai ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekian penyampaian materi yang bertemakan relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya dimohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.